Seorang wanita pemilik perusahaan merobek gaun mahalnya di tengah jalan, lalu berjalan ke arah seorang ibu penjahit di pinggir jalan, meminta bantuannya untuk memperbaiki gaunnya. Sebenarnya ia ingin menguji keterampilan menjahit ibu itu. Tak disangka sang ibu langsung mengambil gunting dan mulai memotong. Tak lama kemudian, ia berhasil menciptakan sebuah gaun baru yang unik dan indah. Setelah dikenakan oleh sang pemilik perusahaan, penampilannya bagaikan bidadari. Saat itu juga ia sadar, inilah desainer yang selama ini ia cari. Ia pun langsung menawarkan gaji tinggi, mengundang ibu itu untuk bekerja di pabrik busananya, dan menunjuknya sebagai kepala desainer. Asistennya lalu menambahkan bahwa gaji kepala desainer bisa mencapai 1 juta yuan, sambil bertanya apakah ibu itu bersedia. Tak disangka ibu itu hanya terdiam. Sepanjang hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Meski hatinya tergoda, ia tetap tak berani langsung menyanggupi. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menolak tawaran baik itu. Namun sang pemilik perusahaan tidak memaksanya. Sebaliknya ia memberi semangat, agar sang ibu berani mengejar mimpinya, dan hidup sebagai dirinya yang sejati. Sebelum pergi, ia meninggalkan kartu nama, mengatakan pintu perusahaan selalu terbuka untuknya. Dengan hati yang berdebar, ibu itu segera pulang ke rumah. Begitu masuk, ia langsung menceritakan kabar baik itu pada putranya. Katanya ada seorang bos wanita yang tertarik padanya, dan mengundangnya menjadi kepala desainer, dengan gaji tahunan 5 juta yuan. Mulai sekarang hidup mereka akan jauh lebih baik. Namun ia tak tahu, putranya sama sekali tidak percaya. Bahkan menuduh sang bos hanya penipu. Ia menyuruh ibunya untuk berpikir lebih logis. Katanya ibu itu hanya wanita desa, tak punya pendidikan dan tak punya koneksi. Bagaimana mungkin bisa jadi desainer, apalagi digaji sampai jutaan. Lalu ia membandingkan diri sendiri. Meski lulusan universitas ternama, gajinya hanya 3.500 per bulan. Ibunya yang tak berpendidikan dan sudah tua, mana mungkin mendapat pekerjaan seperti itu, apalagi gaji jutaan. Sang ibu merasa sangat tersinggung. Ia pun menunjukkan kartu nama, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak tertipu, dan bilang bahwa ia akan pergi wawancara sekarang juga. Saat itu menantunya masih setengah percaya. Namun sang anak tetap yakin ibunya sedang ditipu, bahkan mencurigai ibunya mengalami gangguan mental. Karena itu sang ibu memutuskan tetap pergi ke perusahaan. Namun putranya segera menghadang. Tak hanya melarang sang ibu pergi, ia bahkan menyuruh istrinya ikut mengurung ibunya di kamar. Melihat anaknya benar-benar tega mengunci dirinya, sang ibu menangis dan memohon untuk dibebaskan. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak sedang ditipu, tapi sang anak tidak peduli, bahkan berpesan kepada istrinya, selama ia pergi dinas, jangan beri ibunya makanan enak, cukup 1 mantau sehari. Yang penting bisa tetap hidup. Sang menantu merasa tak tega, mengatakan bagaimanapun itu adalah ibu. Namun suaminya bersikap keras dan tak memberi ruang bantahan. Setelah suaminya pergi, sang ibu memohon menantunya membuka pintu. Namun sang menantu takut dipukul suaminya. Ia hanya berdiri diam di luar pintu. Barulah saat itu sang ibu sadar, anak yang ia besarkan dengan susah payah, ternyata begitu dingin dan kejam. Ia teringat pada kata-kata bos wanita tadi, dan semakin yakin bahwa ia tak seharusnya dikekang oleh keluarga seperti ini. Ia pun berdiri dan mulai membujuk sang menantu agar berani membuka diri. Jangan sampai menyerahkan seluruh hidupnya demi seorang pria. Sang menantu tersentak mendengarnya. Ia teringat bahwa dulu ia punya pekerjaan yang bagus, namun diberhentikan secara sepihak oleh suaminya. Akhirnya ia memberanikan diri membuka pintu dan memutuskan ikut sang ibu mertua mengejar impian. Namun saat mereka sampai di perusahaan dan menjelaskan maksud kedatangannya, manajer perusahaan malah merobek kartu nama itu di depan mata mereka.